إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan ta'lim, yang mana pada pagi ini saya memenuhi permintaan salah satu pemirsa yang menginginkan membahas tentang martabat kedekatan para pengikut dan orang-orang yang mempunyai simpatik dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi yang golongan orang-orang dekat, orang-orang yang kategori sedang, sampai yang ya sekedar pengikut yang boleh dibilang ya anggota tapi masih jauh ya. Para pemirsa rahimakumullah, guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah salah satu pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan para pewaris lainnya. Ya, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah warasah, ya, mewarisi atau menjadi pewaris para nabi. Dalam hal ini lebih khususnya lagi kata ulama adalah al-ulama al-auliya. Para ulama yang kategorinya mendapatkan martabat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama secara umum ya orang yang berilmu, akan tetapi lebih spesifik Quran menyatakan innama yasyallah min ibadil ulama. Orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi pengertian takut dalam hal ini yaitu ulama yang dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmunya itu membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Karena ada orang yang punya ilmu tapi tidak mendapatkan ketakwaan. Malah ada di antara manusia yang berilmu, dengan ilmunya dia berbuat banyak kerusakan, baik untuk dirinya sendiri termasuk bagi masyarakatnya. Ya, semoga kita tergolong orang-orang, walaupun kita bukan ulama, tapi tergolong orang-orang yang mahabbah dan mengikuti para ulama yang membimbing kita pada ketakwaan kepada Allah dan kedekatan ke hadrahnya. Para pemirsa rahimakumullah, jadi al-ulama warasatul anbiya dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Warasah al-anbiya, pewaris para nabi. Jadi bukan pewaris Kanjeng Nabi murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewaris para nabi. Nah, disinilah ya, secara tahsis atau secara khusus ya, hadis ini merujuk kepada para aulia. Ya, pengertian khususnya merujuk kepada para aulia, yang mana para aulia itu pewaris para nabi. Ya, Rasulullah nabi, para nabi yang lain juga ya, dari yang 25 nabi dan 313 nabi dan rasul yang ada di Quran 25, yang total para nabi 124.000 nabi ya, itu para aulia mewarisi mereka. Kemudian para wali yang mewarisi apa-apa yang ada pada nabi-nabi terdahulu. Ya, dari mukjizatnya, dari keilmuannya, dari hal ihwalnya ya yang terjadi pada diri aulia, yaitu para aulia memang mewarisi dari para nabi. Cara perjuangannya, kemudian nasib kehidupannya. Ya, ada yang mirip dengan Nabi Sulaiman, kaya raya, punya kekuasaan. Ada yang mirip dengan Nabi Ayub, ada yang mirip dengan Nabi Musa, ada yang mirip dengan nabi-nabi yang lain. Ya, termasuk diberi mukjizat, bisa ngobatin orang, dan lain sebagainya.
ya, diberi kekuatan luar biasa, itu adalah warasah dari para nabi, di mana para nabi itu aslinya mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai dialirkan ke telaga besar Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di mana dari para nabi terdahulu mengalir kepada para aulia, sehingga karomahnya para aulia dan juga dalam dakwahnya dan lain sebagainya punya banyak kemiripan dengan para nabi yang lain. Berbeda dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang Allah beri secara khusus, ya, baik dari segi keilmuannya, termasuk juga segala ahwalnya, ya, tingkah laku, perilakunya, dari fisiknya, termasuk karunia khusus. Untuk Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, itu mengalir langsung dari hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah yang menjadikan thariqah Tijani yang Rasulullah berikan ke Syekh radhiyallahu an dengan thariqah bernama thariqah al-Muhammadiyah, tidak boleh dicampur dengan thariqah lain, tidak boleh digabung dengan thariqah lain atas perintah Rasulullah. Bukan kemauan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi yang perlu ikhwan ketahui, kenapa kok amalan wirid tarekat Tijani tidak boleh dicampur dengan amalan thariqah lain? Yang melarang itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syarat masuk thariqah Tijani adalah yang pertama, yang bersangkutan orang yang mau baiat tidak boleh punya tarekat lain. Ya, kalau sudah punya harus berhenti dulu dan tidak balik selamanya. Tinggalkan dulu, bersihkan sebersih-bersihnya, ya, dari ikatan baiatnya, termasuk dari wirid-wiridnya. Baru boleh ngambil wirid thariqah Tijani, ya, dan harus fokus, tidak boleh dicampur-campur, yaitu hanya istimdad kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu.